Bluebird Group, perusahaan taksi terbesar di Indonesia, pernah menghadapi ancaman serius dari layanan transportasi daring. Banyak perusahaan tradisional tumbang, namun Bluebird tidak. Di balik semua itu, ada satu nama. Noni Purnomo. Ia memimpin di saat yang tidak mudah. Tantangan digitalisasi, tekanan kompetitor, hingga mempertahankan budaya organisasi di tengah krisis. Namun Noni berhasil mengubah tekanan itu menjadi kesempatan untuk tumbuh. Noni tidak memimpin dari balik meja. Ia turun langsung mendengarkan keluhan sopir dan menunjukkan bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Ia tidak hanya menyuruh tetapi menunjukkan. Inilah bentuk pengaruh yang paling kuat, keteladanan. Dalam masa krisis, kerjasama adalah kunci. Noni menciptakan tim lintas generasi dari pengemudi senior hingga tim digital muda yang merasa dilibatkan. Bukan hanya diperintah, ia tahu keberhasilan transformasi hanya bisa terjadi jika semua orang merasa menjadi bagian dari perjalanan. Sebagai pemimpin perempuan, Noni punya satu misi tambahan, yaitu memberdayakan sesama perempuan di dunia kerja. Ia membuat program mentoring, mendampingi secara pribadi, dan membuka ruang untuk bertumbuh bersama, seperti halnya materi coaching dan mentoring. Namun, di balik semua transformasi itu, bukan berarti jalan selalu mulus. Dunia transportasi menghadapi masa-masa penuh ketegangan, terutama saat ekosistem baru muncul dan mengubah lanskap industri. Saat konflik antara taksi dan layanan online memanas, Noni memilih jalur komunikasi yang terbuka. Ia tak memprovokasi, justru mencari solusi yang adil. Hai Meca, dari mana? Dari gedung Via Baru. Jalan kaki? Iya kan deket. Iya sih, tapi capek banget. By the way, kita pakai bajunya matching banget nih, biru-biru. Semua kalau biru-biru gini kayak ingat Bluebird. Bener banget, biru-biru. Apalagi kita baru senang Bluebird kan. Gila ya, menurut aku tuh Bluebird keren banget sih. Sampai sekarang masih bisa eksis dan terus bertransformasi gitu. Padahal kan Benar-benar. kemarin sempat ada yang tenggelam pas ada ojek online gitu kan. Apalagi pas COVID. Bener-bener. Aku jadi kagum sih sama pemimpinnya. Pemimpin di balik itu kan pasti dia ngambil keputusan segala macam. Perempuan gak sih? Oh iya, Bu Noni ya, bener, kalau nggak Pak. salah. Bener. Iya, Aku tahu kita banget belajar. Bu Noni. Bu Noni itu bukan pemimpin yang otoriter, tetapi yang tadi lu sempat bahas transformasional. Jadi itu dia memberikan arah serta ruang untuk para karyawan di Bluebird itu untuk bisa bertransformasi di era digital saat ini sih, Ca. Nah, menurut itu tuh mirip banget sama materi kita minggu lalu, kalau nggak salah leadership with influence. Jadi Bu Noni itu menggunakan pengaruhnya itu untuk mengajak para karyawannya untuk bertransformasi. Kayak gitu. Bu Noni ya? Oh, aku tahu. Aku suka sih sama dia. Karena yang aku ingat dia tuh selalu kasih kasih mentoring, terutama untuk karyawan-karyawan perempuannya. Jadi menurut aku itu tuh menginspirasi banget sih, karena dia memberdayakan perempuan gitu, karyawan-karyawan perempuannya, terutama untuk aku sebagai perempuan. Jadi menurut aku itu, Bu Noni ini sangat inspiratif banget sih buat aku kepemimpinannya. Iya benar, menurut aku yang bikin Bluebird itu tetap ada sampai sekarang itu bukan cuman kemajuan teknologi di Bluebird sih, tapi kepemimpinan di baliknya gitu kan, kayak gimana caranya Bu Noni ini tuh bisa bikin karyawannya percaya sama visinya dia gitu. Nah, itu juga kenapa dia bisa bikin karyawan itu percaya, karena Bu Noni itu sangat mampu untuk merangkul para karyawannya dan juga merangkul generasi-generasi yang ada di dalam Bluebird, baik itu dari perempuan, laki-laki, ataupun para mitra driver dan juga tim IT yang dibalik aplikasi tersebut. Nah, ini cocok banget menurut aku sama materi innovation and creativity, di mana lingkungan yang dibangun sama Bu Noni itu mampu membangun dorongan buat seluruh karyawan di Bluebird itu berani untuk mengungkapkan ide yang mereka punya untuk kemajuan Bluebird itu sendiri sih menurut aku, Ca. Nah, itu nyambung lagi sama materi sebelum-sebelumnya, Pak. Aku ingat banget ini tuh nyambung sama materi leadership communication and conflict resolution. Jadi di mana Bu Noni ini tuh juga merupakan contoh gitu buat kita. Kalau sosok pemimpin tuh kayak Bu Noni, itu tuh juga harus ngedengerin karyawan-karyawannya. Kayak tadi yang kamu bilang,
kayak Bu Noni tuh ngasih kesempatan mereka untuk berkreativiti, berpendapat. Jadi menurut aku Bu Noni ini emang sosok pemimpin yang bagus banget gitu dan menginspirasi kita semua. Iya bener banget sih. Terus aku inget juga kan kemarin aku presentasi ke bagian materi mentoring and coaching kan, kayak coaching and mentoring gitu. Nah aku tuh langsung kepikiran juga sih sama Bluebird, karena kan mereka harus nge-coach sama nge-training dengan ada aplikasi segala macam. Aku langsung inget ke pemimpinannya Bluebird, dan aku ngerasa Bu Noni itu keren banget karena dia bukan tipe pemimpin yang cuma nyuruh gitu, tapi kan dia juga mau ngembangin orang lain gitu kan, kayak gimana. Nah apalagi pas dia dampingin karyawan perempuan gitu, itu empowering banget sih menurut aku. Aca, bener banget. Kalau dari yang aku lihat, menjadi pemimpin seperti Bu Noni itu bukan soal kekuasaan atau jabatan, tetapi juga tentang pengaruh yang dibawa, sehingga lingkungannya itu dapat percaya bahwa seorang pemimpin seperti Bu Noni itu memiliki dampak baik buat Bluebird itu sendiri sih. Bener banget sih. Dan kalau kalian mau tahu ya, jadi waktu pertama kali Bluebird itu launching aplikasi My Bluebird, nah Bu Noni tuh turun langsung loh ternyata. Jadi dia tuh Fun fact. Iya, fun fact-nya dia ngebantu supir-supir senior yang pastinya udah tua-tua banget dan pastinya nggak terlalu melek teknologi kan. Pasti. Jadi Bu Noni ini turun tangan untuk ngajarin mereka gitu supaya tetap beradaptasi terhadap transformasi mereka gitu. Jadi nggak cuman kayak sosok pemimpin yang ninggalin karyawannya terhadap transformasi yang dibuat perusahaannya kayak gitu. Menurut aku ini keren banget sih. Keren banget. Terus dia tuh juga nggak reaktif gitu loh pas ada masalah sama ojek online itu. Dia tuh malah kayak cari solusi dengan kolaborasi. Wah, iya kan? Kalau kalian sempet ingat di Gojek tuh ada fitur buat pesen Bluebird. ya. Bener banget, sampai akhirnya Bluebird bisa bikin My aplikasi Bluebird sendiri. Mungkin belajar dari Gojek juga kan. Nah menurutku tuh pemimpin yang wise sih. Jadi karena menurut aku dia tuh nggak cari musuh, tapi Jadi berteman gitu. Bener, Jadi berkolaborasi. Pengen banget Nah, ya. titik temu. Kalau dengar cerita Bu Noni, aku jadi pengen sih menjadi pemimpin seperti dia. Kalau kamu gimana, Salski? Kalau aku mikirnya Bu Noni ini menginspirasi banget sih, terutama apalagi kan kita perempuan-perempuan ya. Betul. Kita tuh kayak jadi sadar kalau misalnya pemimpin perempuan tuh juga bisa hebat gitu loh. Kita juga bisa kasih bukti. Dan menurut aku sebagai perempuan pastinya kita juga bisa jadi pemimpin yang tetap memiliki sisi empati gitu terhadap karyawan-karyawan kita. Iya bener banget sih, Bu Nuri tuh keren banget. Sekarang aku jadi mikir deh, kalau misalkan nanti kita jadi pemimpin, gaya kepemimpinan kita kayak bakal kayak Bu Nuri apa enggak ya? Atau bakal ada gaya kepemimpinan lain? Menarik Kita banget pikirin nanti kali ya, karena Oke. kayaknya kepemimpinan ini banyak banget. Pastinya harus disesuaikan juga dong sama kepribadian kita juga. organisasinya juga. Semoga kita jadi pemimpin yang baik nanti suatu saat. Banyak hal yang bisa kita petik dari Noni Purnomo. Bahwa pemimpin sejati tidak sekedar mempertahankan warisan, tapi juga menyesuaikannya dengan zaman. Lalu, bagaimana dengan kita? Gaya kepemimpinan seperti apa yang ingin kamu bawa di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.